Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggih Bapak dan Ibu, jadi menunggu karena ini tadi yang akhir-akhir ini cukup panjang termasuk paparan peserta sama mentornya. Sampai saya kat-kat kayak waktu patang menit, terus patang menit mandek ijik ngomong terus itu ya. Jadi nanti tolong Bapak dan Ibu ke mentornya gitu ya, disampaikan gitu ya. Jangan terlalu panjang Pak, pokoknya mendukung RA-nya saya itu, ora usah terlalu kakean. Tadi banyak yang menceritakan keunggulan madrasahnya, keunggulan KUA-nya, jadi malah kurang fokus ke apa namanya ke rancangan aktualisasinya, tapi menghabiskan waktu. Baik Bapak dan Ibu ya, untuk hari ini, nggih, untuk hari ini tentunya kita akan melakukan pembimbingan gitu ya. Seharusnya memang yang pembimbingan ketiga besok Kamis, karena besok Kamis itu saya kayaknya nggak bisa karena saya pagi sampai sore itu ada kegiatan dengan teman-teman di KKMI Tengaran, daripada nanti malam toh juga sebenarnya untuk penugasan hari ke-17 itu adalah sama dengan tugas hari ini nggih, maka nanti saya beri nanti yang sesi pertama ini 5 orang monggo nanti langsung memaparkan, dan 5 orang sisanya nanti jam 3 selepas saya memberikan pembelajaran agenda di angkatan 32. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan langsung saja, tidak perlu saya tunjuk nggih Bapak dan Ibu untuk langsung memaparkan tugas hari ke-13, 14, 15-nya yang sudah di merger, kemudian nanti akan saya review gitu ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu selepas hari ini nanti sama nanti sore Bapak dan Ibu tinggal fokus menyelesaikan rancangan aktualisasi. Nanti tentunya ketika Bapak dan Ibu on proses menyelesaikan RA ataupun Bapak dan Ibu membuat paparan, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dikonsulkan, monggo nanti bisa dikomunikasikan melalui grup coach. Oke, monggo silahkan Bapak dan Ibu, monggo siapa yang mau memaparkan penugasan hari ke-13, 14, 15-nya terlebih dahulu. Silahkan. Saya mohon izin, Bu. Oke, monggo Bu Triska. Oke. Udah, monggo silahkan. Nah, ini hasil dari tugas hari ke-13 saya, Bu. Ada deskripsi isu yang sudah dikaitkan dengan sumber isu, masuk ke manajemen ASN, dan juga deskripsi singkatnya. Nah, untuk isu yang pertama itu ada belum tersedianya administrasi penunjang pembelajaran guru seperti data lengkap peserta didik dan format pengolahan nilai otomatis yang dapat diakses seluruh guru. Jadi di sekolah saya itu masih mengandalkan operator saja. Nah, ini masuk ke dalam Smart ASN. Nah, karena kenapa masuk ke dalam Smart Ini ASN? tidak perlu Karena Bu. oh, Kenapanya tidak usah dibacakan. Oke, nanti waktunya nggak baik, cukup. Sebentar ini mau baik, saya pasang timer, lupa saya. baik, Bu. Saya pasang Kemudian, timer masing-masing peserta 7 menit karena nanti yang dipakai juga 7 menit. Oke, silahkan Bu. kemudian ada isu yang kedua yaitu masih ditemukan bahwa kemampuan literasi peserta didik belum berkembang. Ini masuk ke dalam Smart ASN. Kemudian isu yang ketiga yaitu peserta didik kurang menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran Al-Quran Hadis karena aktivitas pembelajarannya dirasa tidak menarik. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian isu yang keempat, ada peserta didik perlu didorong untuk lebih membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian yang kelima, adanya isu yaitu kurangnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian masuk kepada tapisan isu yang pertama menggunakan APKL.
didapatkan hasil yang menduduki peringkat pertama itu ada peserta didik kurang menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran Al-Quran hadis karena dirasa pembelajarannya tidak menarik. Kemudian yang ada di posisi kedua yaitu belum maksimalnya administrasi penunjang pembelajaran yang dapat diakses seluruh guru. Kemudian yang ketiga itu ada masih ditemukan kemampuan literasi peserta didik belum berkembang secara maksimal. Kemudian identifikasi isunya menggunakan analisis USG ini masih sama, yang menduduki nomor satu itu masih antusiasme terhadap pembelajaran Al-Quran hadis itu pembelajarannya dirasa tidak menarik. Kemudian tugas yang hari keempat ini ada analisis penyebab core isu menggunakan diagram fishbone. Nah, isu utama yang perlu diselesaikan adalah peserta didik kurang menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran Al-Quran hadis karena aktivitas pembelajaran dirasa kurang menarik. Nah, kemudian indikator yang digunakan dalam Fishbone itu meliputi manpower, kemudian material, metode, mileu, dan terakhir mileu. Ada juga material. Kemudian gagasan pemecahan core isu. Judulnya yang diambil adalah untuk memecahkan core isu itu adalah pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang atau TTS untuk meningkatkan antusiasme peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6A MI Negeri 2 Kabupaten Grobogan. Kemudian gagasan kegiatannya, yang pertama ada melakukan perencanaan kegiatan pengembangan media pembelajaran teka-teki silang, kemudian ada gagasan kegiatan kedua, ada analisis karakteristik peserta didik dan perumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gagasan kegiatannya ada membuat naskah awal media pembelajaran TTS. Kemudian yang keempat ada pengecekan dan perbaikan rancangan awal pembelajaran media pembelajaran TTS. Kemudian yang kelima ada implementasi atau penerapan media pembelajaran TTS dalam pembelajaran di kelas. Dan gagasan kegiatan yang terakhir itu evaluasi akhir. Begitu Bu hasil dari tugas ke-13, 14, Oke. dan 15 saya. Baik, nggih, terima kasih, nggih. Selanjutnya nanti akan saya review bersamaan. Ini saya sudah kasih catatan. Monggo silahkan. Saya Bu, mohon izin Ibu. Nggih, foto Atun nggih. Oke. Nggih. Eh, Monggo di silahkan. sini saya akan mendeskripsikan suara saya kedengaran Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Monggo. Untuk isu yang pertama, oke. Untuk isu yang pertama, belum tersedianya Glitch Up sebagai penunjang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini masuk ke dalam Smart ASN. Kemudian untuk isu yang kedua, minimnya penerapan model berbasis proyek pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian isu yang ketiga, minimnya kunjungan lapangan atau pembelajaran yang kontekstual pada mapel SKI. Ini masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar masuk ke dalam manajemen ASN. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan website madrasah sebagai sumber informasi resmi masuk ke dalam Smart ASN. Kemudian dari lapisan isu, yang pertama, belum tersedianya Glitch Up sebagai penunjang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terus kemudian di USG ada tiga belum tersedianya Glitch Up sebagai penunjang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan yang kedua, minimnya pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, minimnya kunjungan lapangan atau pembelajaran yang kontekstual pada mapel sejarah kebudayaan Islam. Kemudian untuk Fishbone-nya ada minimnya pelatihan media berbasis digital, terus kemudian metode, materi masih berbasis buku teks, materialnya kemudian terbatasnya media digital, milieu
belum ada kebijakan khusus pemanfaatan aplikasi digital. Terus kemudian akar-akar masalah tersebut kemudian akan diselesaikan dengan rancangan aktualisasi yang diwujudkan dalam gagasan pemecahan isu dengan penerapan GlitsUp sebagai media berbasis digital dalam meningkatkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAN Kota Tegal. Untuk kegiatannya, yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait penerapan GlitsUp dalam pembelajaran SKI. Yang kedua, memberikan ruang kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, pengembangan konten SKI digital berbasis GlitsUp, teks, sejarah, peta peradaban, tokoh ataupun video. Yang keempat, mengimplementasikan pembelajaran menggunakan GlitsUp. Yang kelima, mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan GlitsUp. Ini untuk materi rancangan aktualisasinya. Perlu disebutin atau enggak, Ibu? Ya, boleh nggak apa-apa. Sekalian, kalau sudah kan ini ke yang tugas hari ke-17 ke sini. Nggak apa-apa, silakan. Untuk Oke. matrik rancangan Nah, ini aktualisasi kan yang jadi pertama, jadi ketahuan saya nggak apa-apa, oke. konsultasi awal dengan pimpinan, tahapan kegiatannya, mengajukan permohonan audiensi kepada Kepala Man Kota Tegal, terus kemudian menjelaskan konsep penggunaan GlitsUp sebagai media pembelajaran berbasis digital, terus kemudian tahap selanjutnya identifikasi kebutuhan guru siswa terkait media digital SKI melalui angket atau wawancara, outputnya konsultasi, terus data kebutuhan dan analisis siswa, keterkaitan substansi mata pelajaran untuk manajemen ASN, mengoptimalkan koordinasi untuk efektivitas kerja, nilai berakhlaknya ada akuntabel, data dikumpulkan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, ada kompeten menggunakan instrumen yang valid sesuai metodologi, terus kontribusi terhadap visi misi organisasi, mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif berbasis digital, serta membiasakan peserta didik menggunakan teknologi untuk tujuan positif khususnya pembelajaran. Terus rancangan kegiatan yang kedua, memberikan ruang kolaborasi antar guru untuk berbagi praktik pembelajaran berbasis digital seperti GlitsUp. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu, terus kemudian guru yang berpengalaman mempresentasikan praktek pembelajaran digital yang sudah dilakukan. Outputnya, guru mampu mengoperasikan GlitsUp, terus kemudian Smart ASN Digital Skill, memanfaatkan teknologi, nilai berakhlaknya, orientasi pelayanan, kolaborasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian ada kompeten, mengembangkan diri dalam literasi digital. Kemudian ada adaptif, semangat gotong royong untuk meningkatkan kompetensi bersama. Kemudian tujuannya berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran yang menguasai teks dan relevan dengan tantangan era teknologi, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling mendukung, dan gotong royong antar guru. Kemudian tahapan yang ketiga, mengembangkan konten SKI digital berbasis GlitsUp, teks sejarah, peta, peradaban, tokoh video. Tahapannya yang pertama, mengidentifikasi materi yang akan dikembangkan, mengumpulkan materi melalui buku atau sumber sejarah atau referensi digital, kemudian mendesain tampilan GlitsUp. Outputnya, rencana pengembangan GlitsUp, bahan konten SKI siap digunakan. Terus kemudian Smart ASN, Digital Skill, transformasi digital pembelajaran, nilai berakhlaknya ada akuntabel, materi yang dimasukkan valid sesuai kurikulum dan dapat dipertanggungjawabkan, kompeten, meningkatkan keterampilan digital melalui pengembangan aplikasi. Kemudian tujuannya mendukung terwujudnya pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh peserta didik, serta menjadi sumber alternatif selain buku teks konvensional. Terus kemudian tahapan selanjutnya mengimplementasikan pembelajaran menggunakan GlitsUp. Tahapan pertama, menjelaskan tujuan penggunaan GlitsUp. Yang kedua, menunjukkan cara login melalui link. Yang ketiga, mengeksplorasi konten interaktif yang sudah disiapkan. Terus outputnya, materi SKI tersampaikan melalui GlitsUp. Manajemen ASN menghadirkan cara pembelajaran baru yang relevan dengan era digital. Nilai berakhlaknya ada berorientasi pada pelayanan, terus kemudian ada loyal, terus tujuannya memberikan kemudahan belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital, serta menumbuhkan minat eksplorasi SKI melalui konten yang menarik. Kemudian tahapan terakhir mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan GlitsUp. Tahapan yang pertama, menentukan indikator, menyusun pertanyaan angket, membagikan kepada peserta didik setelah pembelajaran dengan GlitsUp. Terus kemudian tindak lanjut, outputnya data umpan balik terkumpul,
Terus kemudian manajemen ASN merancang kegiatan pengumpulan umpan balik dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan GladeSap dalam pembelajaran SKI. Nilai berakhlaknya ada harmonis, kolaboratif. Oke, Terus kemudian cukup Bu. tujuannya, Oke, cukup ya. Oke, baik Bapak ya, dan Ibu, nanti sambil Bapak dan Ibu ini kan sudah saya timer ya. Jadi nanti tentunya ketika Bapak dan Ibu memaparkan ya, besok pada saat seminar RA gitu ya, mungkin tidak perlu semuanya dibacakan. Fokus di kegiatan ini adalah kegiatan dan keterkaitan dengan agenda 2. Cukup itu saja. Tahapannya opo wae ra usah, mesti waktunya nanti nggak cukup. Oke ya. Oke, lanjut siapa? Silakan, boleh sudah sampai kegiatan, boleh sama kayak tadi seperti Bu Triska, boleh silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Saya ya, Bu. Oke, Bu Sandia, monggo silakan. Ya. Bu Atun bisa di stop share. Oke, Dan screen saya udah terlihat ya, Bu ya. udah. Oke, Oke, langsung oke, saya saya mulai aja. mulai timernya, oke. Ya, oke. Di sini dari deskripsi isu terdapat 5 isu. Yang pertama yaitu masih minimnya pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKPK sehingga belum ada sistem rekap atau pelacakan data. Ini masuk dalam Smart ASN, kemudian belum tersedianya arsip digital, ini masuk ke manajemen ASN, kemudian masih minimnya pengelolaan data perhitungan keuangan guru, ini masuk ke Smart ASN, kemudian yang keempat belum optimalnya pengelolaan kelompok format surat Smart ASN, kemudian belum tersedianya sosial media pada divisi pendidikan madrasah, ini juga Smart ASN. Untuk core isu dengan menggunakan analisis APKL sendiri, dari 5 isu ini yang jadi nomor 1 yaitu masih minimnya pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK sehingga belum ada sistem rekap atau pelacakan data. Kemudian dari identifikasi analisis isu USG itu juga yang nomor 1 masih minimnya pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK sehingga belum ada sistem rekap atau pelacakan data. Kemudian ditemukan juga hasil analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone dengan mengangkat isu optimalisasi pengelolaan data pengajuan verbal, keaktifan madrasah dan SKBK menggunakan Google Form dan Google Data Studio. Di sini dari mainnya sendiri ada admin harus memeriksa dan ketik manual setiap pengajuan, kurangnya pengelolaan data secara terstruktur, human error tinggi. Kemudian dari materialnya, dokumen hanya berupa bukti fisik, tidak ada backup digital, resiko kerusakan atau kehilangan, dan berkas tidak terstandar. Kemudian dari metode tidak ada sistem pelacakan, prosedur manual, produk tidak terdokumentasi, tidak ada validasi ganda. Kemudian dari environment-nya, kurangnya budaya digital, pengajuan tidak bisa dilakukan secara jarak jauh. Kegiatan pemecahan core isu sendiri, mungkin saya gabungan sama dengan yang outline metrik rancangan Oke, aktualisasi boleh. karena hampir sama detailnya. Oke. Ide untuk detail identifikasi isunya dalam satu periode verbal, ratusan data guru harus diproses oleh admin madrasah maupun kantor Kemenak. Ini berdasarkan data emis yang ada di madrasah. Saat data verbal keaktifan madrasah dan KPK masih minim karena dilakukan secara manual, belum ada sistem rekap maupun pelacakan data terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan kurangnya efisien, rentan human error, arsip data tidak lengkap, serta kesulitan dalam pengelolaan data, pelacakan data, dan menyajikan laporan. Isu yang diangkat masih minimnya pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK sehingga belum ada sistem rekap atau pelacakan data. Untuk judulnya sendiri, optimalisasi pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK menggunakan Google Form dan Google Data Studio. Gagasan pemecahan isunya terdapat 6. Yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi pengajuan verbal. Yang kedua, digitalisasi pengajuan verbal dengan Google Form. Yang ketiga, penyediaan template dan contoh dokumen yang valid. Yang keempat, penyimpanan data otomatis ke Google Sheet. Yang kelima, pembuatan rekap dan monitoring pengajuan dengan Google Data Studio. Dan yang keenam, evaluasi pengelolaan data. Untuk metriknya sendiri, untuk kegiatan pertama, melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi pengajuan verbal.
dengan melakukan tahapan konsultasi dengan mentor dan admin pengajuan verbal, dan kedua menentukan solusi untuk optimalisasi pengelolaan data pengajuan verbal. Output yang dihasilkan hasil notulensi konsultasi dengan mentor, yang kedua hasil notulensi dengan konsultasi dengan admin pengajuan verbal, dan yang ketiga draft rancangan kegiatan. Mungkin untuk keterkaitannya tidak saya bacakan ya Bu, karena Ya, memang nggak usah. ini saya bikin per satu-satu. Jadi iya. Terus yang kedua, digitalisasi pengajuan verbal dengan Google Form. Yang pertama, identifikasi kebutuhan formulir. Yang kedua, untuk penyiapan akun. Dan yang ketiga, pembuatan formulir pengajuan. Untuk output yang dihasilkan, yaitu kolom-kolom kebutuhan form yang telah didiskusikan dengan admin verbal. Dan yang kedua, Google Form pengajuan verbal ke aplikasi madrasah. Kemudian untuk tahapan ketiga, penyediaan template dan contoh dokumen yang valid. Yang pertama itu pembuatan Google Drive yang berisikan dokumen. Yang kedua, contoh dokumen menggunakan Google Docs dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, lampiran tautan di formulir pengajuan. Keempat, update secara berkala jika ada perubahan ketentuan. Untuk hasil yang dihasilkan, yaitu yang pertama folder driver template dokumen, dan yang kedua template contoh dokumen. Dan ada link untuk attachment-nya juga. Kemudian yang keempat, penyimpanan data otomatis ke Google Sheet. Ini proses integrasi dari Google Form ke Google Sheet, kemudian format baku untuk kolom data, dan backup otomatis ke Google Drive. Ini untuk hasil yang dihasilkan, template Google Sheet sesuai kebutuhan olah data, Google Sheet respon pengajuan data, dan Drive backup arsip. Kemudian untuk pembuatan yang kelima, pembuatan rekap dan monitoring pengajuan dengan Google Data Studio. Yang pertama, gunakan Google Data Studio untuk visualisasi data, terus kemudian pembuatan filter berdasarkan sekolah, status, tanggal, dan kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir, update berkala oleh admin untuk penyesuaian statusnya. Hasil yang dihasilkan yaitu dashboard monitoring pengajuan data dan laporan pengelolaan data untuk pelaporan. Kemudian untuk yang keenam, evaluasi pengelolaan data, yaitu peninjauan kesesuaian form dengan kebutuhan verbal, dan yang kedua, uji validasi data secara acak atau sampling. Yang ketiga, umpan balik dari admin verbal, dan yang keempat, penyusunan rekomendasi perbaikan. Untuk hasilnya yaitu laporan pengujian sampling validasi data, yang kedua, catatan umpan balik dari admin, dan yang ketiga, perbaikan umpan balik. Mungkin dari saya cukup, Ibu. Baik, terima kasih Bu Sandia. Monggo dua orang lagi. Siapa nanti setelah itu saya review. Monggo silahkan nanti yang tidak lima tidak siang ini ya nanti jam 3. Monggo silahkan. Izin Ibu. Nggih, monggo Bu Uum. Oke, silahkan Bu. Sudah saya timer, sudah apa? Sudah tampil juga untuk tugasnya. Silahkan Bu Uum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ratna untuk memaparkan rencana aktualisasi agenda 13 dan juga 6 sampai dengan 16. Terkait dengan agenda ke-13, dalam hal ini dalam mencari isu, ada 5 isu yang saya dapatkan setelah melakukan diskusi dengan pihak yang ada di instansi. Isu yang pertama adalah kurang optimalnya pengelolaan media sosial fakultas sebagai sarana komunikasi publik dan diseminasi informasi akademik, yang mana isu ini terkait dengan sumber isu Smart ASN. Adapun isu yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan website fakultas sebagai pusat informasi akademik dan layanan digital, yang mana ini masuk dalam lokus manajemen ASN. Untuk isu yang ketiga, yaitu belum adanya panduan insentif artikel processing charge atau IPC pada jurnal ilmiah yang ada di fakultas, yang mana ini masuk pada sumber isu manajemen ASN. Kemudian isu yang keempat terkait dengan belum adanya peremajaan roadmap penelitian di lingkup fakultas yang responsif terhadap pengembangan keilmuan, dan ini
integrasi dengan sumber isu manajemen ASN. Adapun isu yang kelima adalah belum adanya pedoman penggunaan aplikasi Turnitin sebagai upaya menjaga integritas publikasi penelitian di lingkungan fakultas, yang mana ini terkait dengan Smart ASN. Berdasarkan kelima isu yang saya peroleh ini, dengan menggunakan metode APKL, terdapat 3 peringkat utama. Yang pertama adalah belum adanya penggunaan aplikasi Turnitin sebagai upaya menjaga integritas publikasi penelitian di lingkungan fakultas. Pada urutan kedua, yaitu isu terkait dengan permajaan penelitian di lingkungan fakultas yang responsif terhadap perkembangan isu dan kebutuhan pengembangan keilmuan. Dan yang ketiga, isu terkait dengan kurang optimalnya pengelolaan media sosial fakultas sebagai sarana komunikasi publik dan diseminasi informasi akademik. Kemudian dengan menggunakan tapisan USG, dari ketiga isu tersebut terkerucut menjadi satu isu atau core isu, yaitu belum adanya pedoman penggunaan aplikasi Turnitin sebagai upaya menjaga integritas publikasi penelitian di lingkungan fakultas. Isu ini memperoleh skor tinggi karena sifatnya itu mendesak dan berdampak cukup untuk kualitas institusi terkait dengan publikasi penelitian di lingkungan fakultas dan memiliki potensi pengembangan yang signifikan apabila tidak ditangani, dan ini yang paling memungkinkan untuk bisa dikerjakan dalam periode yang sangat singkat dibanding kedua isu yang lain. Kemudian berdasarkan core isu tersebut, saya melakukan analisis Fishbone. Dari analisis Fishbone tersebut menggambarkan beberapa permasalahan yang melatar belakangi. Nah, dari permasalahan tersebut, adapun gagasan pemecahan isu atau core isu, yaitu saya mengusulkan adanya pengadaan dan juga implementasi dari buku pedoman penggunaan Turnitin sebagai upaya menjaga integritas publikasi penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selanjutnya adapun kegiatan pemecahan core isu tersebut melingkupi yang pertama adalah kegiatan perencanaan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Turnitin, kemudian merancang pedoman penggunaan aplikasi Turnitin. Yang ketiga, melakukan pembuatan video tutorial panduan penggunaan aplikasi Turnitin. Yang keempat, merancang sosialisasi dan juga pendampingan pemanfaatan aplikasi Turnitin. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut pada pemanfaatan aplikasi Turnitin. Secara lebih detail, saya telah merangkum dalam tabel berikut bahwa kegiatan pertama, perencanaan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Turnitin ini, di dalamnya ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian identifikasi permasalahan yang membuat belum optimal dan belum adanya pembuatan tersebut. Nah, dengan kegiatan ini, output yang diasumsikan adalah yang pertama, resum arahan dari mentor dan juga surat tugas dalam melaksanakan rancangan aktualisasi pembuatan buku pedoman. Dan yang kedua adalah data masalah di lapangan terkait dengan kendala-kendala yang ada dalam penggunaan implementasi aplikasi Turnitin ini sendiri. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melanjutkan rancangan pedoman penggunaan aplikasi Turnitin. Langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, mencermati dan menganalisis poin-poin penggunaan Turnitin dari berbagai sumber yang kredibel, kemudian melakukan diskusi dengan pimpinan bidang akademik terkait dengan penerapannya ini akan difungsikan di mana saja. Dan yang ketiga adalah mengajukan draft pedoman kepada pimpinan bidang akademik. Adapun output dari kegiatan yang kedua ini adalah yang pertama adalah resum arahan mentor, yang kedua data terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi Turnitin, yang ketiga adalah hasil diskusi dengan pimpinan bidang akademik, dan yang keempat adalah draft pedoman buku panduan penggunaan aplikasi Turnitin. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pembuatan video tutorial panduan penggunaan aplikasi Turnitin. Berdasarkan buku pedoman, draft pedoman yang sudah diajukan, dan ketika nanti sudah disetujui, sambil berjalan nanti saya akan melakukan kegiatan pembuatan video tutorial.
video tutorial rekaman penggunaan atau pemanfaatan aplikasi, kemudian juga melakukan proses editing dari hasil rekaman. Adapun output dari kegiatan ketiga ini adalah selain dari arahan mentor terkait dengan video yang saya buat, yaitu berupa video tutorial yang diunggah di YouTube ataupun di media sosial yang bisa nanti digunakan oleh pengguna ya. Kemudian kegiatan yang keempat adalah merancang sosialisasi dan pendampingan. Selain membuat video tutorial, nantinya akan dilaksanakan sosialisasi dan juga pendampingan kepada dosen dan juga pengelola jurnal. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil kegiatan buku pedoman yang disosialisasikan dan juga pelaksanaan pendampingan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Uum, sudah saya catat. Oke, satu lagi siapa? Mohon izin Ibu, saya Oke, ya, Bu Tias, monggo silahkan Bu. lihat belum Ibu. Belum. Oh, iya. Oke, sudah. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian akan saya sampaikan 5 isu yang sudah saya temukan di unit kerja saya. Ada 5. Yang pertama, kurang maksimalnya pembelajaran yang menumbuhkan kebiasaan berbicara dan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi peserta didik, itu termasuk manajemen ASN. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, itu juga termasuk manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya strategi pembelajaran untuk menumbuhkan kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, itu juga manajemen ASN. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan pembelajaran interaktif dalam analisis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia, juga termasuk manajemen ASN. Yang terakhir, ada belum optimalnya strategi pembelajaran yang menumbuhkan minat baca peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk manajemen ASN. Dari kelima isu tersebut dianalisis dengan PKL dan dihasilkan 3 isu yang sesuai dengan analisis PKL. Yang pertama, ada kurangnya pemanfaatan pembelajaran interaktif dalam analisis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, belum optimalnya strategi pembelajaran yang menumbuhkan minat baca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kurang maksimalnya pembelajaran yang menumbuhkan kebiasaan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia. Dari ketiga isu tersebut, kemudian ditapis dengan analisis isu USG dan dihasilkan dari ketiganya yang terpilih adalah kurang pemanfaatannya pembelajaran interaktif dalam analisis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dari isu yang core isu tersebut, kemudian dianalisis lagi dengan diagram fishbone, dengan yang peserta didik bosan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dalam pembelajaran, metode yang digunakan itu lebih seringnya adalah metode ceramah dan kurang bervariasi pembelajarannya. Materialnya biasanya digunakan teks-teks yang kurang relevan dengan peserta didik dan lingkungan yang tidak mendukung adanya literasi di sekolah maupun di lingkungan di rumah. Nah, dari isu tersebut juga pemanfaatan media puzzle maker dalam meningkatkan analisis teks bahasa Indonesia bagi peserta didik di MTS Negeri Semarang. Kemudian ada 6 gagasan kegiatan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis bagi peserta didik untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dari peserta didik. Kemudian kedua, melakukan konsultasi atau diskusi dengan mentor, guru senior atau teman sejawat untuk diskusi tentang pembelajaran interaktif yang dapat diterapkan di pembelajaran. Kemudian ketiga, menyusun modul rencana pembelajaran dengan memanfaatkan puzzle maker dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan media puzzle maker atau disebut teka-teki silangnya. Yang kelima, melakukan asesmen formatif, memberikan evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran dan apresiasi terhadap peserta didik dari hasil pembelajarannya.
Keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pemanfaatan media puzzle maker dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk outline matrik rancangan aktualisasinya yang sudah saya sebutkan tadi ada 5 isu. Isu yang diangkat adalah kurang pemanfaatnya pembelajaran interaktif dalam analisis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri Semarang. Judulnya, pemanfaatan media puzzle maker dalam meningkatkan analisis teks bahasa Indonesia bagi peserta didik di MTS Negeri Semarang. Untuk gagasan pemecahan isunya, melakukan asesmen diagnostik, melakukan konsultasi, kemudian penyusunan modul ajar, pelaksanaan pembelajaran, melakukan asesmen formatif, memberikan evaluasi, refleksi dari hasil pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pemanfaatan media puzzle maker dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dari gagasan kegiatan tersebut, saya membuatkan matrik. Outputnya yang untuk kegiatan pertama adalah draft assessment diagnostik, hasil asesmen diagnosis yang telah diisi, data hasil asesmen yang telah diolah. Kemudian untuk tahapan kegiatannya yang pertama menyusun asesmen, membagikan dan menyampaikan cara mengisi asesmennya. Kemudian yang ketiga mengolah hasil asesmennya. Kemudian untuk kegiatan kedua melakukan konsultasi atau diskusi dengan mentor, guru senior dan seterusnya. Kegiatan pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau kepala madrasah atau mentor guru senior termasuk sejawat. Yang kedua, meminta saran atau kritik untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian ketiga, merumuskan rencana pembelajaran interaktif dari hasil diskusi. Untuk outputnya, berupa hasil notulen konsultasi dengan mentor, hasil notulen diskusi dengan guru senior atau teman sejawat. Yang ketiga adalah draft rumusan rencana pembelajaran interaktif. Untuk kegiatan ketiga berupa penyusunan modul rencana pembelajaran. Pertama yang saya lakukan mencari referensi dan memilah teks-teks yang menarik dan sesuai dengan pemahaman peserta didik, mengidentifikasi aspek-aspek analisis teks yang akan diujikan. Ketiga, menyusun soal petunjuk pengerjaan teka-teki silang, membuat template teka-teki silangnya, menyusun modul rencana pembelajaran berbasis permainan, mencetak teks dan teka-teki silangnya. Untuk outputnya berupa teka-teki silangnya, soal-soal yang akan diujikan, draft teka-teki silangnya, dan modul rencana pembelajaran. Untuk kegiatan keempat, melakukan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan media puzzle maker atau teka-teki silangnya. Untuk kegiatannya, untuk kegiatan pembelajaran sangat banyak sekali. Pertama dengan cara mengulas materi yang sudah diterima peserta didik sebelumnya, mengenalkan media teka-teki silang dan menjelaskan aturan pengisiannya, meminta peserta didik untuk membuat kelompok, mendampingi setiap kelompok, memberikan arahan, memfasilitasi diskusi, memantau kegiatan diskusi, memandu diskusi, kemudian meminta perwakilan untuk menjelaskan, yang terakhir menyimpulkan pembelajaran. Untuk outputnya sendiri bisa materi PPT, lembar kerja peserta didik yang berupa teka-teki silang. Kemudian untuk kegiatan kelima, melakukan asesmen formatif. Pertama, menyusun asesmen formatif, bisa di khusus atau Kahoot, menyampaikan cara pengerjaan, memberikan saran dan bimbingan. Kemudian outputnya berupa hasil asesmen formatif, dan asesmen formatif berupa media khusus atau Kahoot. Yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut terhadap pemanfaat media. Melakukan evaluasi dengan mentor terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, outputnya hasil notulensi konsultasi dengan mentor. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Baik ya, terima kasih. 5 orang dulu, nanti yang 5 nanti sore. Baik, untuk yang pertama, Bu Triska. Kurangnya antusiasme peserta didik. Ini kira-kira jenengan sudah punya gambaran belum bagaimana nanti jenengan akan mengukur bahwa setelah penggunaan media pembelajaran TTS ini dapat meningkatkan antusiasme peserta didik. Nah, untuk pengukurannya itu, Bu, tadi saya ini ya, Bu, yang matriks rancangan itu belum terpresentasi. Nggak apa-apa, diceritakan aja. Nah, jadi nanti untuk pengukurannya itu ketika sudah selesai membuat media kan ada penerapan di kelas. Nah, ketika penerapan di kelas itu sebelum
saya menerapkan, saya akan memberikan soal pretest terlebih dahulu Bu untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dulu. Jadi peserta didik sudah punya bekal pengetahuan tentang materi itu seberapa dulu. Kemudian setelah itu baru menerapkan TTS itu. Nah, setelah selesai penerapan, peserta didik sudah mengerjakan, saya akan memberikan soal post-test. Nah, setelah selesai melaksanakan pretest, post-test, dan pelaksanaannya itu, nanti saya akan menganalisis hasil pretest dan post-testnya. Jadi nanti ada perkembangan seberapa atau Oke. malah ada perubahan Ya, saya seberapa bisa gitu, Bu. menangkap. Apakah hasil peningkatan nilai pretest dan posttest itu bisa mengukur peningkatan antusiasme, Bu Triska? Beda loh. Karena kalau jenengan itu antusiasme, tentunya jenengan harus cari teori dulu tentang antusiasme. Bagaimana mengukur antusiasme beda. Kalau jenengan mengukur pre dan post itu jelas kepemahaman peserta atau aspeknya adalah pengetahuan Hasil kan? belajar nggih, Bu, Iya, berarti. artinya kalau core isunya jenengan tadi kurangnya antusiasme, tindakannya atau gagasan kreatifnya dengan media pembelajaran TTS, kok ngukurnya nganggo pretest post-test ora pas, Bu. Oke, Bu. Tidak pas nggih Bapak dan Ibu. Artinya kita itu akan melihat itu kan tadi kurangnya antusiasme kan. Ya, Otomatis kan harapan jenengan bocah-bocah kuwi pembelajarannya pakai TTS sing bocah sing maune ora antusias jadi antusias kan gitu kan. nggih. Ya, antusias dan tidak antusias itu tidak bisa kita ukur dengan pre dan post yang sifatnya adalah pemahaman. Ya kan? Ini siapa saja. Karena Ya. ini nanti panjenengan hati-hati, pasti nanti akan ditanya. Garansinya apa nih nanti ketika aktualisasinya jenengan itu diterapkan, meningkatkan. Oh, ngukurnya piye? Iki ora pas. Iki alat ukurnya nggak pas. Oh, makanya nanti coba dipikirkan. Jenengan nanti coba cari lagi tentang pengukuran antusiasme itu seperti apa. Apakah nanti dengan misalnya dengan menggunakan penilaian diri atau mau menggunakan observasi gitu ya tekniknya gitu nanti monggo bisa disiapkan dulu. Terus dengan ketika nanti di menyusun TTS ini nanti ada pemanfaatan digitalnya nggak Bu? Nggih, Bu, rencananya menggunakan ini Canva. Canva ya, oke. Kemudian untuk kegiatan itu nek saya kok cenderung yang nomor 2 yang terkait analisis karakteristik itu malah justru di depan Bu, di awal. Berarti Jenengan sebelum mau kan perencanaan nggih, Bu. nomor siji maupun jenengan jajal. Yang pertama tadi perencanaan konsultasi dengan mentor, Bu. Konsultasi mentor ya. Oh, Nggih, saya pikir tadi yang pertama itu nganu. Saya pikir langsung menentukan jenis TTS-nya apa. Oke, kalau konsultasi dengan mentor ya boleh silakan. Nanti boleh nggih. yang pertama ya, yang pertama konsultasi dengan mentor. Kemudian upayakan tadi di beberapa teman-teman juga masih menuliskan untuk kegiatan itu masih dengan petitik-titikan gitu ya. Misalnya tadi tempatnya tempatnya Bu Sandia tadi. Penyediaan, pembuatan, penyimpanan. Nanti diganti dengan menyediakan, membuat, nggih, ditambahi titik-titikan. Kemudian Bu Triska tadi karena belum sempat tadi disampaikan metriknya, nggih, nanti metriknya itu nomor, kemudian kegiatan, output, keterkaitan dengan agenda 2. Nah, ini saya nyambung ke Buto Atun. Buto Atun ini tadi di keterkaitan itu masih mengaitkan dengan agenda 3. Oke. Nggih, nggih, Jadi nggih, Bu. keterkaitan itu hanya pada agenda 2. Dan tadi sudah ada yang cukup detail tadi, nggih, ada yang cukup detail untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi sesuai dengan kegiatan yang panjenengan buat. Gitu Bu. Jadi nanti nggih Bu Triska monggo nanti digali ulang apakah jenengan tetap akan menggunakan
antusiasme, karena nanti pasti akan ditanya apakah jenengan punya data awal antusiasme peserta itu kurang itu dari mana. Karena ketika kita menyampaikan motivasi, semangat, dan macam-macam itu semua harus ada basis teorinya. Untuk mengukur motivasi, untuk mengukur antusiasme, itu nanti pasti harus ada dasar teori dari pengertian dulu. Nanti dari pengertian itu baru kita bisa bikin indikator untuk bikin pertanyaan. Ngoten nggih Bu Triska? Nggih, Bu. Oke, kemudian Bu Toatun. Bu Toatun tadi Nggih, core isunya nggih, apa, Bu. Bu? Core isunya apa tadi, Bu? Belum tersedianya Let's Up sebagai penunjang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Belum tersedianya apa? Let's Up, aplikasi Let's Up, Ibu. Oke, lah judulnya apa? Judulnya ngapunten Bu, judulnya. Ya, nggak apa-apa, nggih. Penerapan Let's Up sebagai media berbasis digital dalam meningkatkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Oke. di Kota Tegal. Oke, gini. Ini sama kayak kemarin waktu kita paparan di awal. Jenengan itu kan sebenarnya Glide Up itu kan justru malah gagasan yang mau jenengan lakukan atau butuh atun. Solusinya jenengan itu kan jenengan nanti mau menerapkan Glide Up toh. Halo. Nggih, Nah, maka nggih, Bu, nggih, Bu. kalau jenengan itu mau menerapkan Glide Up itu sebagai gagasan kreatif, untuknya adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Meningkatkan pembelajaran ini apa? Ki angel meneh ukurane. Gini Bu, di awal kemarin saya sudah bicara berkali-kali. Di judul itu jenengan harus bisa membedakan mana gagasan dan mana permasalahannya. Gitu kan? Maka ketika maka ketika gagasan panjenengan itu jenengan angkat di permasalahan, Bu, nanti tidak akan match. Artinya tidak akan match antara judul dengan isunya. Itu kan? Karena jenengan itu kan hanya menuliskan yang tadinya belum tersedia grade up, judulnya jadi implementasi grade up. Padahal tadi jenengan menyampaikan butuh atun bahwa di judulnya panjenengan itu adalah mau memanfaatkan grade up untuk meningkatkan pembelajaran. Maka sebenarnya isu yang diangkat itu terkait apa? Ya terkait ini tentang pembelajaran. Kondisi pembelajarannya ini apa? Kenapa harus kita tingkatkan? Itu kan? Maka permasalahannya itu adalah ya tentang pembelajaran. Mau jenengan ambil kualitas pembelajaran, itu boleh. Jadi kan bisa ambil data kualitas pembelajarannya nanti dari rapot pendidikan, kualitas pembelajaran secara umum di madrasah itu seperti apa. Jadi biar antara core issue itu nanti yang jadi di highlight di judulnya itu adalah menjadi judul. Betul ya, Bu? Nggih, Kemudian Bu. untuk keterkaitan tadi yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN cukup dimunculkan pada identifikasi isu. Tidak perlu jenengan masukkan ke kotak di kolom metriknya. Kemudian nanti bisa Nggih, Bu. ditambahkan untuk keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak ya, biar besok jenengan ketika paparan juga gampang ya, nanti Bapak dan Ibu bold aja. Misalnya nilai ASN kan itu kan mesti ada penjelasannya ya, kok berorientasi pelayanan kenapa, kok akuntabel kenapa, lah itu nanti bisa dibold untuk nilai-nilai ASN berakhlaknya, termasuk kalau yang bikin identifikasi isunya itu adalah dalam bentuk deskripsi yang tidak di kotak, itu nanti bisa dibold juga pada saat mendeskripsikan isu. Nah, kemudian saya tanya butuh Atun di kolom metrik yang terakhir. Di situ kan jenengan langsung mengaitkan visi misi. Yang jenengan sebutkan di situ itu visi atau misi. Visi misi, Bu. Ora beda to visi misi ya. Visi iki siji tok nek misi akeh, gak aku.
Jadi nanti panjenengan itu ketika mengaitkan itu tidak ngawur. Tapi panjenengan coba saya tanya, visi misi madrasah jenengan apa? Unggul berprestasi, Bu. Nah, misinya apa? Misinya, Oke, misalnya jenengan mau menunjukkan unggul dalam berprestasi. Maka ketika unggul dalam berprestasi, ya nanti jenengan tulis sesuai dengan misi, visi. Ya, biar pembaca itu tahu bahwa unggul dalam berprestasi itu adalah misi, visi dari jenengan. Oke, gitu ya. Oke. Bu. Kemudian kegiatannya tadi diawali dengan apa Bu, jenengan? Konsultasi terlebih dahulu kepada mentor Ibu. Oke, Terus itu kemudian nanti ditambahkan dengan melakukan. Oke, Melakukan, oke, ojo langsung konsultasi, no, tapi melakukan konsultasi dengan pimpinan, terus melakukan koordinasi dengan rekan sejabatnya kalau memang jenengan mau melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat. Itu nggih. oke, Ibu. Oke, kemudian yang ketiga Bu Sandia, untuk arsip digital ini masuknya Smart ASN atau manajemen ASN ini? Manajemen ASN, Bu. Sebenarnya kalau Karena arsip digital itu ya lebihnya ke malah justru jenengan kebalik kayaknya Bu. Nah, arsip digital itu ya kudune ya Smart ASN. Malah yang terkait dengan uang makan kedisiplinan itu nanti bisa masukkan ke manajemen ASN. oke, berarti kebalik ya, Bu ya. Yang arsip Be. digital itu Smart ASN, yang uang makan manajemen ASN Ya. ya, Bu ya. Mm. Oke, Bu. Terus kemudian core isunya terkait tentang pengelolaan data ya. Iya, betul, Bu. Apa mau? Munine apa kalimatnya? Sebentar, Bu. Eh, Masih minimnya pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK sehingga belum ada sistem rekap atau pelacakan data. Oke. Terus judulnya jenengan durung ana Jud- lokusnya Bu. Belum ada Judulnya toh? optimalisasi pengelolaan data pengajuan verbal keaktifan madrasah dan SKBK menggunakan Google Form dan Google Data Studio. Di lokus itu tempatnya. Oh iya, Bu, di Kementerian di Pendidikan Madrasah di seksi Nggak usah Pendidikan pendidikan Madrasah Kementerian madrasah, ya Agama. ora usah aku kejawen Oh, maksudku. di Di Kementerian Agama Kota kantor Semarang. Kementerian Iya, Agama. Oke, oke. kemudian untuk kegiatan tadi ya sudah saya sampaikan di awal ya. Jenengan masih menggunakan an ya, nanti diganti dengan me titik-titik an. Iya, Bukan Busan ya. iya nih, Kemudian Bu. nomor Terima 4 kasih. Bu Uum. Ini Bu Uum ini juga hampir sama dengan Bu Toatun tadi. Pedoman Turnitin ini kan yang mau jenengan buat toh Bu. Nggih, Bu. Karena saya tadi baca judulnya jenengan gini. Pokoknya intinya ngarepe pedoman Turnitin untuk menjaga integritas publik penelitian. Berarti kan sebenarnya permasalahannya itu kan belum adanya pedoman Turnitin toh. Tugasnya karena apa? Masih rendahnya integritas publikasi penelitian. Maka yang jenengan lakukan, kalau saya baca kok cuman pedoman ya Bu, kayaknya kok dari judul kok kayak terlalu sederhana ya Bu Uum ya. Nanti monggo Bu Uum mungkin bisa dipikirkan kembali ya kegiatannya di mana menyusun pedoman itu menjadi salah satu kegiatan dari gagasan kreatifnya jenengan. Karena kemarin ada nih ini hampir sama dengan yang kapan itu ujian toh Bu, dia cuman gawe satu SOP toh Bu. Habis itu dia diminta untuk melengkapi. SOP-nya nggak boleh satu. Maka di situ mungkin jenengan nanti membuat pedoman itu menjadi salah satu kegiatannya itu. Kalau saya lihat kan di Jabaraya jenengan itu kan sebenarnya nggak hanya bikin pedoman ya jenengan sampai pada sosialisasi juga ya. Nggih, Nah, Bu. Jadi, maka nanti ini kegiatannya jangan membuat pedoman tok, Bu. judulnya nggih, Bu, itu berarti. Iya, no.
Karena membuat pedoman itu kan akan jenengan lakukan di kegiatan yang judul besarnya opo, kegiatannya kok ya biasa nomor siji konsultasi koordinasi, mengko terus jenengan gawe buku pedoman, bar gawe buku pedoman sosialisasi sampai pada cara nganggone gitu kan. Nah, seperti itu. Maka nanti sebenarnya permasalahannya itu sebenarnya bukan adanya pedoman, tetapi lebih pada bagaimana kampus itu ya bisa meningkatkan integritas tentang integritas apa tadi Bu? Publik penelitian mau apa tuh Bu? Integritas publikasi penelitian. Berarti jenengan gitu ya harus memiliki data. Selama ini itu publikasi penelitiannya seperti apa? Kenapa kok kudu mbok nggo nganggo Turnitin kan gitu Bu? Karena nanti untuk pedoman Turnitinnya itu justru yang akan menjadi gagasan kreatifnya jenengan. Nonton Bu Uum. Kemudian ditambahkan di FEBI universitasnya mana Bu? Nggih. Baik, Ya, baik, karena Bu. di tempat jenengan belum ada. Kemudian di tabel tidak perlu dimunculkan isu, habis nomor langsung kegiatan W. Ya, nomor kegiatan, tahap kegiatan, output, terus keterkaitan dengan agenda 2, dan yang terakhir itu adalah kontribusi terhadap visi misi organisasi. Tadi tempatnya Bu Uung pada tabel itu juga masih ada keterkaitan dengan agenda ketiga. Ya, enggak deh, jenengan enggak di tabel, tapi di tahapan kegiatan itu enggak perlu dituliskan digital skill itu enggak perlu Bu. Mungkin nanti kalau jenengan mau menambahkan, tambahkan saja yang di pada sumber isu karena memang sebenarnya peran agenda 3 itu ketika kita melakukan deskripsi isu awal pada apa namanya pada deskripsi isu tadi bersumber pada apa. Oke. Kemudian Hutias. Tadi saya baca ya mungkin semua saja yang nanti dicatat saja ya yang harus Oke. dimunculkan pada identifikasi isu kemarin sudah saya sampaikan. Ada 3 hal, G. Yang pertama sumber isu berasal dari Smart ASN atau manajemen ASN. Yang kedua berdasarkan data dan fakta. Walaupun tadi sudah disampaikan guru bahasa Indonesia bla bla bla, tapi ora disebutke karo Butias. Guru bahasa Oh, Indonesia oke. ini iki mau entuk sekondi. Maka di situ bisa Oh, ditambahkan oke. berdasarkan hasil observasi Oke. observasi di madrasah aliyah ini selama kurun waktu berapa lama didapatkan bahwa guru masih seperti ini bla 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 itu ya. Jadi Iya. di identifikasi isu tadi selain memunculkan tersebut dari Smart ASN atau manajemen ASN itu juga harus didasarkan data dan fakta. Kemudian dampaknya tadi kayaknya belum ada Bu Tias. Jika Oh, isu oke, Bu. tersebut tidak diselesaikan, dampaknya apa? Ini seperti penugasan kita kemarin waktu di tugas kelompok. Jadi perlu Oke. diidentifikasi isu itu menambahkan dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Oke. Oke. Kemudian core isunya tadi apa? Kurangnya pemanfaatan media interaktif ya. Nah, terus yang Oke. mbok gawe apa, Bu? Oh. TTS dari puzzle maker nih, Bu, untuk meningkatkan analisis peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Modern, Bu. Apa, Bu? Pak, Bu, pedot-pedot, Bu. Oke. Eh, untuk judulnya pemanfaatan media puzzle maker atau TTS dalam meningkatkan analisis teks bahasa Indonesia bagi peserta Nah, iki didik. podo. Oh, oke. Dalam meningkatkan analisis teks bahasa Indonesia. Berarti asli nih, media interaktifmu, Oke. kuwi kan sebagai gagasan kreatif itu, Bu. Oke, betul, Ibu. Nah, Oke. maka jenengan ben ora ganti akeh ning nggone kegiatan, core Oke. isune wae iki terkait tentang Oh, kemampuan analisa. oke. Rendahnya kemampuan analisa. Yes, ngono lah. Oke. Gitu ya. Oke. Ya supaya apa? Core isu itu
yang tadinya kalimat negatif diangkat jadi judul kalimatnya jadi kalimat positif. Tapi burine mesti tidak ono untuk padahal memang yang diminta itu dalam judul rancangan aktualisasi memang kayak gitu. Jadi dimunculkan core isunya, kemudian gagasan kreatifnya, kemudian lokusnya. Gitu ya, Bu Tias. Oke, Mungkin monggo Bu, nanti yang terima 5 kasih. ya. Ini kan masih ada waktu jenengan kan istirahat dulu sambil saya masih ngajar agenda yang di angkatan 32. Monggo untuk yang belum maju nanti bisa merevisi dulu dari hasil diskusi kita ke 5 orang teman kita. Nanti kita masuk jam 3, saya nanti jam 1 ini sudah masuk ke angkatan 32 sampai nanti jam 3, nanti baru jam 3 dengan jenengan lagi. Jadi mohon yang belum ya nanti bisa betul-betul dilihat core isu judulnya itu sudah sama atau belum, sudah relate atau belum. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, nanti kita lanjut nanti sore jam 3 Bapak dan Ibu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi nanti jam 3. Monggo nanti untuk record jam 3 ditugaskan ke siapa. Itu Bapak dan Ibu, matur nuwun. Saya izin les, saya tak sholat duhur terlebih dahulu. Ini sudah jam 12.45. Oke, matur nuwun Bapak dan Ibu. Oke, Matur terima suwun. kasih Bu Ratna. Terima kasih. Oke, nanti lagi nggih, Mbak Ulfa jam 3. Oke, nggih. Bapak Ibu, ada teman kita ya yang sedang mengalami duka cita nggih, teman dari bapaknya ya. Nggih, kami panitia mengucapkan ikut berduka cita. Semoga almarhum diterima di sisinya dan husnul khotimah. Mari kita berdoa untuk keyakinan kita yang beragama Muslim. Kita kirimkan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita masuk lagi di jam 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.